Biji matamu mana? Gua akan membedah simbol yang paling kontroversial di muka bumi. Bukan wajah, bukan tubuh, bukan dua mata, tetapi satu mata dengan kekuatannya. Di sini, gua akan membahas bagaimana kedikdayaan simbol satu mata yang sering diartikan juga sebagai mata Tuhan. Filosofis dan lambang mata satu ini bertebaran di mana-mana. Banyak lain mengatakan berasal dari Mesir kuno, Yunani, Amerika, hingga teori abstraknya berseliweran di mana-mana. Bahkan dalam eskatologi Islam menulis bahwa simbol mata satu ini adalah mata Dajjal atau mata setan. Apa yang ada di balik simbol satu mata ini? Siapkan matamu. Welcome to channel Jos Spectre, tempat membuka mata tentang insight dunia, sejarah, mitologi, astronomi, dan tempat mengungkap fakta mengenai tokoh-tokoh hebat yang pernah hidup di planet ini. Gua akan mengungkap asal-usul, sejarah, dan pengaruh kekuatan simbol satu mata ini di dunia dengan dua investigasi. Pertama, mata Tuhan atau sering disebut Eye of Providence. Banyak dari kalian yang teriak Illuminati tiap kali lihat mata dalam segitiga ini. Gua tanya sekarang, lu beneran tahu atau cuma ikut-ikutan bego mengenai sejarah satu mata ini? Sini, gua kasih paham. Mata satu ini namanya mata Tuhan, mata ilahi atau Eye of Providence. Muncul masif di abad ke-14, bukan di markas rahasia, tapi di dinding-dinding gereja di Eropa. Simbol ini diciptakan untuk satu tujuan, menciptakan rasa takut kepada manusia untuk takut akan Tuhan, supaya manusia tidak semena-mena melakukan kejahatan. Lihat lukisan ini tahun 1525. Seniman zaman itu menggunakan mata satu untuk mengingatkan manusia bahwa ada arsitek agung yang melihat setiap niat busuk manusia. Tuhan itu maha mengetahui, tapi manusia lebih takut pada simbol daripada penciptanya. Dan lu tahu siapa sejarahnya yang mempopulerkan sejarah mata satu ini? Namanya adalah Cesare Ripa, seorang pelayan gereja Katolik, kutu buku, dan suka dengan belajar filsafat. Sehari-harinya, dia banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Dia mendefinisikan mata satu sebagai jendela jiwa yang gak pernah berkedip. Dan artinya apa? Tidak ada tempat bersembunyi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Dengerin baik-baik. Secara historis, Amerika Serikat memakai simbol ini pada tahun 1782. Beberapa tahun berikutnya, Freemasonry atau sering yang kita sebut Illuminati baru memakai simbol mata satu ini 14 tahun setelahnya. Jadi, kalau lu bilang Amerika dikuasai oleh Mason, kalau lu bilang Amerika dikuasai Illuminati, lu salah baca sejarah. Amerika Serikat memakai simbol mata satu ini di mana sebagai lambang mengintimidasi para pejabatnya bahwa di atas segalanya ada Tuhan, ada mata Tuhan melihat dari atas. Ini adalah alat kontrol moral, bukan sekedar logo perkumpulan rahasia. Camkan itu. Kedua, mata dewa
atau mata Horus. Sekarang kita tarik mundur ribuan tahun ke tanah para Firaun. Tentang kehadiran mata satu yang disebut mata Horus atau Eye of Horus. Jangan samakan logo ini dengan yang biasa Anda temukan di dalam beberapa perhiasan. Di balik garis indahnya, ada tragedi keluarga paling berdarah dalam sejarah mitologi Mesir kuno. Dengarkan baik-baik, semua berawal dari kecemburuan dan pengkhianatan. Simak, dunia Mesir kuno saat itu dipimpin oleh Raja Osiris, raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyat. Namun adiknya sendiri namanya Set adalah dewa kekacauan. Merasa iri dan haus akan kekuasaan Set dan ingin mengambil alih tahta kakaknya sendiri yang bernama Raja Osiris. Dan hal itu tidak mudah. Set merencanakan kematian Raja Osiris, di mana Set membuat sebuah peti mati mewah, di mana peti mati itu adalah jebakan yang hanya pas dengan ukuran tubuh Osiris. Tiba saatnya, dalam sebuah pesta di kerajaan, Set membuat permainan jebakan maut kepada semua bangsawan kerajaan dan menantang siapapun yang muat di peti itu akan mendapatkan peti tersebut secara cuma-cuma. Tantangan tersebut disanggupi oleh Raja Osiris. Lalu Raja Osiris masuk ke dalam peti tersebut dan Set dengan cepat memaku peti tersebut hingga membuangnya ke sungai Nil. Lalu istri Osiris bernama Isis berhasil menemukan jenazah raja, tapi setelah ditemukan telah dimutilasi dan dipotong-potong menjadi 14 bagian. Set menyebarkan 14 bagian tubuh raja yang telah dimutilasinya ke seluruh penjuru Mesir. Sadis. Saat Raja Osiris dibunuh, istrinya dalam keadaan mengandung anak mereka. Isis bersembunyi hingga melahirkan dan diberi nama Horus. Horus dibesarkan dalam persembunyian dengan satu tujuan tunggal adalah menghancurkan Set dan mengambil kembali tahta ayahnya. Saat Horus sudah menjadi dewasa, tumbuh besar, ia menantang pamannya Set dengan tujuan balas dendam. Lalu terjadilah pertempuran antara paman dan keponakan, berlangsung selama puluhan tahun. Pada satu momen puncak pertempuran yang sangat mengerikan, Set berhasil menyerang wajah Horus. Dia tidak hanya memukul, tapi menggunakan jarinya untuk mencungkil paksa mata kiri Horus. Dalam beberapa versi naskah kuno, Set sengaja merobek mata ponakannya itu menjadi 6 bagian dan melemparkannya ke kegelapan dan ke gurun pasir. Ada alasan kenapa dicongkelnya mata bagian kiri. Karena dalam kosmologi Mesir, mata kanan adalah matahari dan sering disebut Ra. Mata kiri adalah bulan dan sering disebut Horus. Dengan mencungkil mata bagian kiri Horus secara filosofis, Set mencoba memadamkan cahaya malam dan menguasai kegelapan secara total. Horus akhirnya menjadi buta sebelah, cacat di tengah ambisinya. Tapi di sini terjadi keajaiban. Dewa kebijaksanaan bernama Thoth datang di tengah pertempuran itu dan kembali mengumpulkan pecahan mata yang dihancurkan oleh kegelapan. Dewa Thoth menggunakan sihir dan pengetahuan rahasianya untuk menyatukan kembali pecahan mata Horus. Karena disatukan oleh dewa kebijaksanaan, mata ini tidak lagi menjadi mata biologis. Mata ini melainkan menjadi utuh dan sering disebut Wedget. Mata yang telah sembuh tersebut diberikan kembali kepada Horus.
Namun Horus melakukan aksi yang di luar biasa. Dia tidak memakai mata tersebut, melainkan memberikan kepada arwah ayahnya Osiris di alam baka untuk memberikan penglihatan dan kehidupan baru bagi ayahnya. Inilah sebabnya Eye of Horus atau mata dewa Horus menjadi simbol pengorbanan, kesembuhan, dan perlindungan. Simbol ini lahir dari rasa sakit yang luar biasa, dicongkel guys, yang kemudian berubah menjadi kekuatan penyembuh yang disebut Wedget. Mata Tuhan ada di mana-mana, tidak pernah berkedip. Jangan takut pada simbolnya, tapi malulah akan mata Allah yang melihat kebusukan kalian. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. No blame, no excuse, no justify. It's me, Jospecta. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya.